Shalom, Bapak Ibu saudara terkasih nama Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh merayakan Paskah dalam sukacita, bahwa Dia telah bangkit mengalahkan maut, memberikan kemenangannya bagi saudara dan saya. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita pada hari ini hanya satu ayat saja untuk kita renungkan. Terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, tema kita keyakinan akan kebangkitan Kristus. Bagi Rasul Paulus, melalui firman Tuhan yang boleh saya bacakan kepada kita, kebangkitan Kristus adalah salah satu yang sangat esensial dalam kehidupan iman Kristen. Karena ternyata bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Dikatakan demikian bahwa sebenarnya kalau Yesus tidak bangkit, maka apa yang dikatakan Alkitab bahwa Dia bangkit itu adalah kebohongan. Jika Yesus tidak bangkit, ya, maka apa yang Yesus katakan sendiri bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga adalah kabar yang bohong. Jika Yesus tidak bangkit, maka apa yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan semuanya adalah pengajaran yang palsu, yang tidak berguna. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dia hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita pantas bersukacita, kita pantas memuji Tuhan, karena kebangkitan Tuhan memberikan kita suatu makna hidup. Kita menjadi berarti dan memiliki pengharapan bahwa kita pun dihidupkan oleh Dia. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa kata Paskah itu sendiri itu adalah berarti lewat. Paskah secara historis itu adalah yang terjadi ketika orang Israel di tanah Mesir pada hari terakhir sebelum mereka akan meninggalkan Mesir. Itulah yang ke-10 diberitakan bahwa anak sulung mati. Tetapi ada anugerah Allah bagi mereka. Bagi mereka disuruh untuk menyapukan darah anak domba di atas ambang pintu rumah-rumah mereka, sehingga setiap anak sulung mereka tetap hidup. Mengapa? Karena malaikat maut lewat dari antara mereka, lewat dari rumah-rumah mereka. Kemudian keesokan harinya mereka pun lewat atau bebas dari perbudakan di Mesir, karena mereka meninggalkan Mesir. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah Paskah. Dan bagi saudara dan saya, Paskah kali ini itu berarti kita telah diberikan kelepasan, karena Kristus telah menang mengalahkan maut. Dan itulah arti dari kata Paskah, yaitu Kristus bangkit mengalahkan maut, memberikan kita kelepasan. Namun di sepanjang sejarah, berita tentang Paskah itu, berita tentang kebangkitan Kristus itu mengalami begitu banyak pertentangan. Pada zaman ketika Yesus bangkit, pertentangan datang
dari mahkamah agama, dari para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Bahkan mahkamah agama, kalau menurut Injil Matius 28, telah menyebarkan kabar melalui para prajurit bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan, di zaman-zaman berikutnya dikatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Yang bangkit adalah rohnya, bukan tubuhnya. Bahkan sampai zaman sekarang masih ada penentang tentang Yesus yang bangkit dengan berkata, sejak semula Yesus tidak disalibkan, tapi digantikan hanya ilusinasi saja. Digantikan oleh orang lain. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, begitu banyak kabar hoak untuk menutupi kebenaran ini. Orang-orang yang menentang Tuhan telah menyebarkan itu dari masa ke masa, bahkan sampai kepada masa kita sekarang. Tapi Alkitab memberikan penjelasan yang sangat rinci bukti-bukti kebangkitannya. Dan ini penting untuk kita renungkan dan juga kita ingat. Secara historis, Alkitab telah menjelaskan kepada kita ada bukti-bukti secara nyata, fakta, yaitu secara psikis dan juga secara fisik, bahkan juga secara empiris. Kita mulai dari bukti fisiknya. Kita membaca dalam Injil Matius pasal 28. Di sana dikatakan bahwa Maria Magdalena dan juga Maria yang lain datang ke kubur itu, mendapati kubur itu telah kosong. Kubur kosong, membuktikan dia hidup. Lalu kemudian, sebagaimana telah saya katakan tadi, mungkin ada orang berkata karena mayatnya dicuri. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mungkinkah ada orang yang berani mencuri mayat Tuhan di tengah-tengah ketakutan yang luar biasa seperti pada masa itu? Seorang yang sangat berani di antara 12 murid adalah Rasul Petrus. Namun di malam hari tatkala Yesus keesokan harinya akan disalibkan, seorang hamba perempuan berkata, "Bukankah kamu adalah salah satu di antara mereka?" Setelah dia mencoba menyangkal pertama dan kedua, sangkalan terakhir itu dengan jelas berkata, "Saya tidak mengenal dia." Saudara yang terkasih nama Tuhan, murid-murid lain bahkan tidak berani mendekat sama sekali. Mungkin para perempuan dari jarak jauh dapat melihat, tapi murid-murid lain di antara kumpulan 12 murid itu, bahkan mereka berada di ruang atas, seolah mereka merasa ketakutan. Tuhan mereka, guru mereka, yang sudah mereka lihat membangkitkan orang mati, yang sudah mereka lihat memberikan makan 5.000 orang, yang sudah mereka lihat melakukan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa, tapi ternyata ditangkap dan disalibkan. Apalagi kedapatan sudah mati dan dikuburkan. Bagaimana mungkin mereka berani mencuri mayatnya? Terlebih lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, suatu bukti yang tidak mungkin dapat diabaikan adalah bahwa dikatakan Pilatus telah mengirimkan atau memberikan prajurit untuk menjaga makam itu. Bukan hanya menjaga, tetapi bahkan memeteraikan makam itu. Dalam Matius 27 ayat 66 dan 65, jelas dikatakan bahwa Pilatus mengutus prajurit untuk menjaga makam itu. Karena orang-orang pada waktu itu, baik ahli Taurat, orang-orang Farisi, para mahkamah agama, telah menyebarkan isu ketakutan nanti matinya akan dicuri. Disuruhlah para prajurit menjaganya dan memeteraikannya. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang dimaksud meterai pada masa itu? Meterai itu adalah segel
yang tidak dapat dibuka oleh siapapun, dan kalau kedapatan orang membukanya akan mendapatkan sanksi hukum yang sangat tegas. Di samping itu ada prajurit yang berjaga-jaga di sana. Saudara terkasih nama Tuhan, siapa yang berani akan membongkar makam itu untuk mencuri mayat Yesus? Maka secara psikis tidak mungkin ada orang yang berani membongkar makam itu mencuri mayat Yesus. Oleh karena itu tidak mungkin itu terjadi. Yang mungkin adalah kubur kosong, dia bangkit. Bukti selanjutnya adalah bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain telah menemukan atau bertemu dengan Tuhan, dan mereka memeluk kakinya. Itu berarti itu bukan roh, tapi tubuhnya ada. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, bukti yang lebih jelas lagi di dalam 1 Korintus 15 dikatakan bahwa dia pernah bertemu atau dilihat secara langsung, secara sekaligus oleh 500 orang. Saudara-saudara, itu bukan satu halusinasi seperti apa yang diberitakan atau mungkin dibuat sebagai bentuk kritik. Itu mungkin karena halusinasi. Bagaimana mungkin pada kesempatan yang sama ada 500 orang secara bersama-sama dan secara sekaligus dapat menemukan dia. Dan kemudian di berbagai tempat lain dia bertemu dengan 2 orang yang pergi ke arah Emmaus. Dia makan bersama dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, yang lebih lagi, bahkan Thomas yang ragu-ragu memegang tangan yang berlubang paku. Itu bukan halusinasi, itu bukan tipuan mata, itu juga bukan hanya kabar burung, tetapi fakta nyata, Yesus bangkit. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada hari ini kita merenungkan dan sangat mensyukuri Yesus yang bangkit. Paskah kelepasan bagi saudara dan saya, kebebasan, kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa, karena dia menanggung dosa kita di kayu salib, dan dia menaklukkan kuasa maut demi hidup saudara dan hidup saya. Saudara-saudara, 50 hari setelah kebangkitan itu, maka kita dapat melihat kembali dalam Alkitab bukti yang selanjutnya, yaitu secara empiris, pengalaman murid-murid yang tadinya takut luar biasa, akhirnya menjadi pemberani yang luar biasa. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi Tuhan, demi berita kebangkitan itu, yaitu pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan. Rasul Petrus yang tadinya sudah takut luar biasa, bahkan pernah menyangkal Tuhan, dia berdiri di hadapan orang-orang Israel yang pada waktu itu sedang mau merayakan Pentakosta, hari raya buah suluk. Apa yang dia katakan? Yesus yang engkau salibkan itu, dia adalah Tuhan dan sudah bangkit. Itulah isi dari khotbah Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saudara terkasih nama Tuhan, sejak saat itu pemberitaan Injil terjadi di mana-mana. Bahkan Rasul Paulus sendiri, yang dulunya adalah Saulus, mencoba untuk membinasakan orang-orang percaya. Banyak di antara mereka yang mengalami penderitaan, kelukaan, dan lain sebagainya. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi kebenaran itu. Tidak ada orang di muka bumi ini yang rela mati demi kabar bohong. Tidak ada orang di muka bumi ini yang tadinya penakut lalu menjadi berani karena kabar hoak, apalagi menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi secara pengalaman dari murid-murid Tuhan, terlebih ketika hari ini, di zaman kita saat ini, kita memuliakan Tuhan, beribadah setiap hari Minggu, adalah salah satu bukti
untuk mengingat dan mensyukuri Paskah. Hari pertama di minggu, yaitu hari Minggu, semua anak Tuhan beribadah kepada Tuhan. Bahkan dikatakan mereka memecahkan roti, mereka bersekutu. Mengapa? Karena mereka memperingati Yesus yang bangkit, Yesus yang telah menang, Yesus yang memberikan kemenangan bagi umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya harus mengatakan kepada kita, semua pemimpin agama di muka bumi ini, pendiri-pendiri agama, para pendiri-pendiri agama di muka bumi ini, mereka pasti akan mati. Dan para pendiri agama yang tersohor sekalipun, banyak di antara mereka sudah mati. Dan kuburannya ada. Dan tidak ada yang bangkit. Mereka sudah menjadi tanah. Berbeda dengan Yesus Tuhan. Ya, kita bersyukur. Karena dia bukan pendiri agama. Dia juga bukan tokoh agama. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Sehingga dikatakan Alkitab kepada kita, dia bangkit, dia hidup. Itulah sebabnya bagi saya, bagi saudara, Kristen bukan sekedar agama, tetapi adalah jalan hidup. Karena kita menyebut diri Kristen, pengikut Kristus, berarti jalan hidup kita mengikuti Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang sudah mati dan juga sudah bangkit, yang sudah naik ke surga. Kristus yang mana? Kristus yang memberikan keselamatan. Kristus yang mana? Kristus yang rela menebus kita dan yang telah menang, memberikan kemenangannya untuk kita. Selamat Paskah. Selamat merayakan kelepasan, keluputan, dan kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami telah merenungkan firman-Mu pada Minggu Paskah ini. Kami telah menang di dalam Kristus Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu, hidup bagi kemuliaan-Mu, dan juga Tuhan menjadi terang bagi setiap orang di sekeliling kami. Bapa yang baik, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang lemah, biarlah mereka dikuatkan. Bagi mereka yang sakit, sembuhkanlah mereka. Bagi mereka yang membutuhkan pemulihan, pulihkanlah mereka. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan berikan mereka kelimpahan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara terkasih nama Tuhan, karena Engkau telah dimenangkan oleh Tuhan. Paskah kali ini memberikan Engkau keluputan, kemenangan di dalam Kristus Tuhan. Mari kembalilah kepada aktivitasmu, kepada dunia, untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat. Arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai berkat saudara hari ini sampai selamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat Paskah. Selamat merayakan Tuhan yang bangkit, dan juga menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan kemenangan. Menang atas kuasa dosa, menang atas kuasa maut. Kristus Tuhan, Raja di atas segala. Haleluya. Shalom.